Saya akan menjelaskan latar belakang Bandung Lautan Api. Saya akan menjelaskan proses terjadinya Bandung Lautan Api. Saya akan menjelaskan proses terjadinya Bandung Lautan Api. Saya akan menjelaskan dampak dan hasil Bandung Lautan Api. Saya akan menjelaskan tentang dampak dan isi peristiwa Bandung Lautan Api. Selamat. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad. Saya akan menjelaskan latar belakang Bandung Lautan Api. Awal tahun 1900, Bandung sempat dicalonkan sebagai ibu kota Hindia Belanda. Dengan rencana memindahkan Batavia ke Bandung, maka langkah persiapan itu direncanakan salah satunya dengan membangun bangunan pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik. Sehingga pada kurun waktu tersebut, kota Bandung mengalami pembangunan yang intensif. Pembangunan itu pun membuat Bandung menyimpan banyak karya arsitektur bergaya Neo-Eropa. Tetapi karena Jepang mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya Belanda harus menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Setelah Perang Asia Pasifik berakhir, Sekutu membagi wilayah Asia menjadi beberapa wilayah kekuasaan dan wilayah Indonesia diserahkan oleh Jenderal Terauchi kepada Admiral Lord Louis Mountbatten pada tanggal 12 September 1945 di Singapura. Semenjak Jepang menyerahkan kepala Sekutu pada Perang Pasifik yang berlanjut dengan berkumandangnya proklamasi Republik Indonesia, tentara Jepang di berbagai kota di Indonesia mulai dilucuti dan meninggalkan kota. Tentara Sekutu sebagai pemenang perang pun hadir dengan puluhan ribu tentara untuk mengawasi dan melucuti tentara Jepang di berbagai kota, terutama Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dengan yang dipimpin oleh tentara Inggris dikomandoi Gubernur Jenderal Malabi. Hadirnya Sekutu ternyata diboncengi oleh Netherlands Indonesia Civil Administration dalam Indonesia yang masih ingin menguasai sebuah negara yang baru merdeka. Perang Revolusi Indonesia pun terjadi dengan semangat yang jauh lebih besar sebagai bangsa yang merdeka. Kota Surabaya menjadi pemicu perlawanan terhadap Sekutu dan Indonesia 10 November 1945. Tentara dan warga Indonesia bertempur habis-habisan mempertahankan kota hingga 1 bulan lebih. Peristiwa tersebut kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Semarang pun tak luput dari usaha pendudukan kembali Belanda. Pertemuan rakyat dan TNI di Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 kita kenang dengan sebutan Pelagan Ambarawa.
tema dengan Bandung. Bandung memilih jalan damai ABCD. Anak Bandung cinta damai. Meskipun semenjak Hari Proklamasi Badan Keamanan Rakyat atau BKR dibentuk menyusul bulan Oktober Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Didirikan hingga ke satuan pelajar pejuang di bidang perjuangan lainnya, yaitu jalur diplomasi agar Jepang keluar dari Bandung. Di saat yang sama, Sekutu dan Nica juga telah hadir melucuti tentara Jepang dan berusaha mendukung kota Bandung. Jalur diplomasi ternyata belum tentu disukai semua pihak, tidak hanya jalur diplomasi ternyata belum tentu disukai semua pihak, tidak hanya Oto yang dikecam. Masyarakat Bandung pun disindir sebagai orang lemah, tak punya semangat revolusi, tak berani mengangkat senjata, dan banyak sindiran lain terutama setelah peristiwa 10 November dan Pelagan. Perjuangan Oto mengakibatkan Sekutu dan Nica tidak berhasil secara de jure menduduki kota Bandung. Namun si Jalak Harupat malah diculik oleh Laskar Hitam yang kabarnya adalah usaha pihak yang tak suka dengan cara Oto di zaman revolusi tersebut. Musibah lain pun datang. Sungai Cikapundung meluap menelan ratusan korban jiwa. Kesempatan ini dipakai oleh Sekutu dan Nica untuk menggempur kota Bandung dan menguasai di akhir November 1945. Jalan diplomasi tetap dilakukan, namun corong berani si Jalak Harupat telah menghilangkan diculik bersama Presiden Priangan, Wali Kota dan Ketua Komite Nasional Indonesia Priangan. Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Republik Indonesia. Selambat-lambatnya, tanggal 29 November 1945, para milisi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Kekaisaran Jepang. Karena apabila ultimatum penyerahan tersebut tidak diindahkan, tentara Sekutu akan mengambil tindakan militer untuk menegakkan tujuan tersebut. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh pihak tentara Republik Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata dengan tentara Sekutu. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Oleh karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh tentara Sekutu. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febrianti akan menjelaskan proses pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bulan Maret pada tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah mereka beserta harta benda mereka dan meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di Satan. Peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api, yaitu sejarah Bandung. Penyebabnya adalah pada awal tahun 1946, Inggris menjanjikan penarikan pasukannya dari Jawa Barat dan menyerahkan kepada Belanda untuk selanjutnya digunakan sebagai basis militer. Kesepakatan Sekutu, Inggris dan NISA, yaitu Netherlands India Civil Administration, memunculkan perlawanan heroik dari masyarakat dan pemuda pejuang di Bandung. Ketika tentara Inggris dan NISA melakukan serangan militer ke Bandung, tentara Sekutu berusaha untuk menguasai Bandung. Meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan Republik Indonesia, agresi militer Inggris dan NISA Belanda pun memicu tindakan pembumihangusan kota oleh para pejuang dan masyarakat Bandung. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan membakar semua barang, bangunan, dan gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh.
Sekutu dan Hindia Belanda yang menguasai wilayah Bandung Utara, yaitu wilayah di utara jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari timur ke barat, memberikan ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946 supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI mundur sejauh 11 km dari pusat kota, yaitu wilayah dari selatan jalan kereta api dikuasai Tentara Republik Indonesia paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946. Akibatnya pertempuran pun kembali menghebat. Pada saat itu datanglah 2 buah surat perintah yang isinya membingungkan. Mengapa membingungkan? Karena surat perintah pertama berasal dari Perdana Menteri, yaitu Amir Syarifuddin, yang berisi para pejuang atau pasukan Republik Indonesia harus mundur dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan sekutu yang saat itu sedang berlangsung di Jakarta. Dan surat kedua berasal dari Panglima TKR, yaitu Jenderal Sudirman, bahwa para pejuang atau pasukan Republik Indonesia harus mempertahankan kota Bandung sampai titik darah penghabisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam. Saya di sini akan melanjutkan yang teman saya katakan. Menghadapi 2 perintah yang berbeda ini, akhirnya pada 24 Maret 1946 pukul 10 WIB, para tinggi TNI mengadakan rapat untuk menyikapi perintah PM Syahril di markas Divisi 3 TKR. Rapat ini dihadiri para pemimpin pasukan, Komandan Divisi 3, Kolonel Nasution, Komandan Resimen 8, Letkol Omon Abdurrahman, Komandan Batalion 1, Mayor Abdurrahman, Komandan Batalion 2, Mayor Sumarsono, Komandan Batalion 3, Mayor Ahmad Wiradata Kusuma, Ketua MP3 Letkol Sutoko, Komandan Polsutara Rukana, dan perwakilan tokoh masyarakat dan pejuang Bandung. Dalam menyikapi ultimatum Inggris, sikap para pejuang terbelah. Ada yang menginginkan bertahan di Bandung sambil melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Ada juga yang memilih meninggalkan Bandung sambil mengatur strategi gerilya ketika berada di luar Bandung. Meski begitu, tujuan mereka sama, yakni menolak keras upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Rapat pun berlangsung alot dan panas. Berbagai usulan perlawanan disampaikan peserta rapat. Salah satu usul adalah meledakan terowongan Sungai Citarum di Raja Mandala sehingga akhirnya merendam Bandung. Usul ini disampaikan Bung 3. Namun, saking emosinya, Bung Pana menyebut usulnya agar Bandung menjadi lautan api. Padahal maksudnya lautan air. Diduga dari rapat inilah muncul istilah Bandung Lautan Api. Usulan lain muncul dari tokoh angkatan muda, pos telegraf, dan telepon AMPTT. Sutoko yang tidak setuju jika hanya TRI saja yang meninggalkan Bandung. Menurutnya, mereka harus bersama TKR mengosongkan kota Bandung. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam militer di Bandung, Nasution akhirnya memutuskan untuk mentaati keputusan pemerintah Republik Indonesia. Keputusan ini berisi beberapa poin, di antaranya TRI akan mundur sambil melakukan infiltrasi atau bumi hangus sehingga Bandung diserahkan dalam keadaan tidak utuh. 3. Lain rakyat akan diajak mengungsi bersama TRI. Selama pengungsian, TRI dan pejuang akan melakukan perlawanan dengan taktik gerilya ke Bandung Utara dan Selatan yang kuasai musuh. Melalui siaran BRI pada pukul 14, Nasution mengumumkan bahwa semua pengawal dan rakyat harus keluar sebelum pukul 24. Tentara melakukan bumi hangus terhadap objek vital di Bandung agar tidak dipakai ini senjata. Saat malam tiba, TRI akan menyerang Bandung. TRI juga mempersiapkan sejumlah titik pengungsian bagi Kepresiden Priangan, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, Rakyat sebagian ada yang menerima informasi tersebut, sebagian lagi hanya mendengar desas-desus bahwa Bandung akan dibakar dan penduduknya harus mengungsi segera menyebar. Tetapi banyak juga yang tidak mengetahui sama sekali. Namun, situasi ini menunjukkan kepanikan ada di mana-mana. Meski panik secara umum, rakyat harus mematuhi keputusan pemerintah. Banyak rakyat yang mengungsi, meski berat hati harus meninggalkan rumah yang sudah mereka tinggal sejak kecil. Tempat tujuan pengungsi menyebar mulai dari Cibiring, Ciparai, dan Majalaya, Tasikmalaya, Cianjur, Ciwidey, Garut, Sukabumi, bahkan ada yang mengikuti hingga Yogyakarta. Tentara Rakyat Indonesia menjadwalkan peledakan pertama dimulai pukul 12 malam di gedung TG
Kalau Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling seru terjadi di desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat pabrik mesiu yang besar milik Sekutu TNI, bermaksud menghancurkan gudang mesiu tersebut. Untuk itu, diutuslah Muhammad Toha dan Ramdan. Ketua pemuda itu berhasil meletakkan gudang tersebut dengan granat dengan gudang besar itu meledak dan terbakar. Tetapi kedua pemuda itu terus sebagai pahlawan bangsa. Itu tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai peristiwa Bandung Lautan Api (BLA). Lagu Halo-Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki menjadi lagu perjuangan pada saat itu. Ketika Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, pengaruhnya perjanjian Renville di 2 Februari 1945. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti di sini akan menjelaskan tentang hasil dan dampak Bandung Lautan Api. Hasil, pihak Inggris dan Richard tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis dalam perang. Indonesia juga berhasil meledakkan gudang persenjataan peninggalan Jepang di Bandung. Namun Muhammad Toha gugur dalam proses peledakan tersebut dan Inggris hasil terpukul mundur dari Bandung Selatan. Dampak pertempuran Bandung Lautan Api. Dampak terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Bandung karena kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat peristiwa itu. Oleh karena itu, rumah rakyat sipil juga terbakar sehingga menyebabkan kerugian bagi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Septianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak Bandung Lautan Api, yaitu dampak terhadap sekutu. Dampak yang ditimbulkan oleh aksi bumi hangus dari para pahlawan itu terhadap gerak ofensif sekutu sama sekali bukanlah rintangan gerak ofensif sekutu yang membangun basis di sekitar Bandung Utara tidaklah mendapat hambatan dari bangunan-bangunan yang dibakar karena sudah sejak sebelumnya sekutu memang berencana mengepur daerah Bandung sebelah selatan yang merupakan basis tentara Republik Indonesia. Sekutu tidak banyak dirugikan atas aksi pembakaran tersebut. Selain itu pula, bangunan-bangunan besar buatan masa kolonial dengan tembok dan struktur bangunannya yang kokoh yang dicoba untuk diledakkan menggunakan peledak buatan lokal oleh pihak Tentara Rakyat Indonesia (TRI) ternyata tidak menghasilkan kerusakan yang berarti. Selain itu, NICA Netherlands Civil Administration Belanda berhasil mengawasi Jawa Barat sepenuhnya melalui perjanjian Renville pada tahun